Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Teman sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga subuh kali ini Allah masih meringankan jasad kita, memudahkan langkah kita untuk menuju ke tempat ilmu ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian rutin kita. Tentu kita berharap, kita berdoa semoga usaha kita dicatat oleh Allah. Amin. Teman sekalian, sesuai tema takjub dalam cerita hadis. Sebelum saya bahas, memang ada tiga kata yang mirip dengan targhib. Kalau dia dengan go, targhib itu asal kata dari rogowa, yaitu memberi semangat. Jadi kalau targhib memberikan semangat dalam rangka menyambut Ramadan. Nah, ada yang suka disandingkan dengan targhib, yaitu tarhib. Kalau tarhib dengan H itu artinya ancaman. Jadi memberikan ancaman bagi siapa yang tidak melaksanakan Ramadan, kira-kira begitu. Maka ada targhib dan tarhib. Nah, yang paling masyhur yang sering kita pakai dengan H namanya tarhib. Tarhib itu asal kata dari rahiban, kemudian ketemu marhaban. Makanya marhaban ya Ramadan, yang kemudian menjadi tarhiban. Tarhib Ramadan. Nah, itu sudah dipasang itu. Kalau tarhib itu ya welcome, selamat datang. Jadi selamat datang Ramadan. Teman sekalian, namanya menyambut ya, Ustaz, itu gak ada dalilnya. Emang gak ada dalilnya. Sambutan itu atau menyambut itu gak ada dasarnya. Tapi perlu nggak diadakan sambutan? Menurut saya perlu. Perlu dengan tidaknya sebenarnya bergantung pada anggaran. Jadi kalau anggarannya besar, berarti sambutannya meriah. Kalau anggarannya pas-pasan, ya sambutannya biasa-biasa. Kalau anggarannya nggak ada, gimana Pak? Ya nggak usah disambut. Dan itu biasanya jadi pertanyaan pada DKM dan panitia misalnya. Jadi Bapak Ibu, mau diadakan atau tidak diadakan, atau sambutan itu tidak ada hubungannya dengan dalil. Sambutan itu hubungannya dengan anggaran. Boleh nggak menyambut? Ya boleh aja, namanya menyambut. Cuma sebagian di luar sana kemudian apalah itu tarhib, itu bid'ah. Padahal tarhib itu tidak ada hubungannya dengan bid'ah, tidak ada hubungannya dengan dalil, hubungannya dengan anggaran. Jadi kalau anggarannya nggak ada, ya udah itu salah saja. Namanya orang punya cara menyambut masing-masing. Dua ya. Nah, saya suka menggunakan kata-kata targhib, yaitu memberi semangat. Tapi kalau dipajang di luar, biasanya pakainya tarhib, selamat datang. Isinya targhib, memberi semangat. Nah, itu mas sekalian, sekali lagi menyambut itu terserah, mau meriah, mau sederhana, atau tidak perlu dikembalikan pada masing-masing jamaah ataupun masing-masing masjid.
gitu ya. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Tentu doa wassurur itu yang pertama. Karena ini disambut adalah bulan yang terbaik. Ini disambut itu adalah bulan terbaik. Yang sebagian ulama menyebutkan Sayyidus Syuhur ya, kepala atau tuannya para bulan. Yang pertama memang yang kita siapkan doa wassurur, doa dan kebahagiaan, surur ya. Hadis dari Talha, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil yamni, sebagian membaca bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun gharib. Nabi SAW kata seorang sahabat itu Abu Talha, idza ra'a hilal, jika ia melihat bulan. Memang hadis ini sebagian ulama menyebutkan ini khusus atau suka digunakan oleh Rasulullah ketika berubahnya tahun Islam. Namun sebagian menyebutkan enggak, ini Nabi suka berdoa ketika melihat bulan setiap pergantian bulan. Apa yang dibaca oleh Nabi ketika melihat hilal? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan yang penuh ketentraman, penuh keselamatan dan juga keimanan, wassalamati wal islam, dan juga selamatkan kami dan juga Islam. Ini doanya Nabi. Hadis ini kemudian disebutkan oleh Imam At-Tirmizi hadisun hasanun gharib. Jadi kalau Imam Tirmizi menyebutkan hadis hasan, memang perlu dicek. Kaidah Imam Tirmizi, kalau hadis itu hasan belum tentu sahih, bisa jadi dia dhaif. Itu kaidah Imam Tirmizi. Jadi nanti kalau ketemu di kitab mana saja yang mengatakan bahwa qala Tirmizi atau Abu Isa itu nama Imam Tirmizi, hadisun hasanun gharib. Gharib itu aneh itu aneh dari perawinya. Dari sekian banyak para sahabat, masa sih yang meriwayatkan satu orang? Sama dengan hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis dari Umar bin Khattab. Kemudian oleh ulama hadis dimasukkan dalam hadisun gharibun. Sebagian ulama menyebutkan hadisun ahad, hadis ahad. Hadis ahad itu masuk hadis gharib. Kenapa ahad? Hadis cuma satu katanya. Artinya satu itu cuma satu sahabat yang meriwayatkan. Ya memang kalau masuk dalam hadis gharib aneh, ya memang aneh. Nabi bersabda, masa ada sahabat satu orang yang dengerin? Aneh gak Pak? Kan gak mungkin Nabi itu bisa emas ini ente. Kan gak mungkin gitu Pak. Yang kenapa? Kan emas ini saya bisikin innamal a'malu binniyat. Kan gak mungkin Pak ya? Makanya disebut gharib, aneh. Dari sekian banyak sahabat ada 124.000 dalam jumlah hitungan para ulama. Masa cuma Umar saja yang meriwayatkan? Makanya disebut hadisun gharib, aneh. Masih banyak lah, masih banyak sahabat yang ingat. Apalagi sejarah hadis itu nama amal binniyat adalah sejarah seorang laki-laki yang melamar wanita yang disyaratkan, saya terima lamaran ente, syaratnya ente harus hijrah. Nah, tapi yang anehnya hadisnya cuma Umar bin Khattab saja meriwayatkan. Nah, ini mirip nih hadisnya. Makanya disebut gharibun.
Cuman Imam Albani, ulama yang akhir, kemudian mentakhrij hadis ini dimasukkan dalam bab hadisul sahih. Jadi Tirmizi bisa jadi hasan, itu hasan dulu bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif. Nah, kemudian yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini sering sekali ya kita baca, khotib-khotib baca, imam-imam setelah sholat juga baca doa ini. Hadisul dhaif. Ini sekali hadis dhaif. Ya Allah, sini apabila Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam masuk pada bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, hadisul dhaif. Ini sekalian, hanya pertanyaannya, boleh nggak menggunakan hadis dhaif? Yang memang kaidahnya tidak boleh menggunakan hadis dhaif jikalau Anda hadis sahih. Itu kaidah. Kemudian sebagian ulama masih memperbolehkan menggunakan hadis dhaif. Larangan yang sudah pasti ada di dua. Yang pertama, tidak boleh menggunakan hadis dhaif mengenai tentang Tuhan Allah. Jadi Allah itu nggak boleh menggunakan hadis dhaif. Namanya Tuhan, namanya Allah, ya harus sahih semua. Yang kedua, tidak boleh menggunakan hadis dhaif di dalam halal makanan. Ini maksud makanan halal haram. Kenapa nggak boleh menggunakan hadis dhaif di halal haram? Itu mengenai masalah makan. Kita sudah makan nih, tahunya kita ini halal, terus kita makan. Kita makan ternyata nggak boleh, itu hadis yang dhaif. Apa yang terjadi Pak? Bisa nggak kita keluarin? Susah. Kecuali Umar Pak ya, Umar bisa. Pas dia dengar ada seorang sahabat yang suka ngasih hadiah, berapa kali dikasih, kalau nggak salah turun ketiga, ente bisa nanya Mas, dari mana dapatnya? Kok kali ini nggak nanya? Oh itu. Ini dari mana? Ini saya pas lewat baca Al-Fatihah, orang yang sakit, terus baca Al-Fatihah itu sembuh, saya kasih ini hadiah. Nah ternyata memang mau minta upah dari hasil apa? Sembuhan ya, sembuhan. Nah ini kalau lihat perilaku Umar, berarti ini jadi subhan, dikeluarin. Sampai Umar mengumumkan gimana caranya supaya saya bisa keluarkan makanan. Saya nyatakan minum yang banyak, ada yang dimintain macam-macam lah. Ya itu Umar Pak, kita belum bisa. Jadi jangan sampai ada yang jadi saya harus jadi kayak Umar nih. Belum bisa, makanya belum bisa Pak. Kalau kita masih menerima Fatihah. Cuma memang dilarang, nggak boleh semburan, nggak boleh. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena mengatakan tidak boleh meniup makanan, tidak boleh meniup minuman, tidak boleh bernapas dalam minuman itu. Nah dari sini ketahuan kalau ada kiai, ada ustaz, kita baca Fatihah tiba-tiba, nah ini dipertanyakan tuh. Tapi kalau begini untuk Pak nggak benar. Kenapa? Karena udara yang kita keluarkan mengandung racun kan Pak ya. Nah itu tiba-tiba datang, nah ini. Tapi kalau ditutup ini untung nggak apa-apa. Cuman kalau ditutup ngapain itu? Kan itu juga ke dalam. Nah dengan banyak juga mengatakan penemuan katanya air yang dibacakan Fatihah itu hidup. Benar Pak? Hidup. Air yang dibacakan Fatihah. Ya kalau hanya dibacakan saja bisa, tapi kalau ditiupkan, nah ini nggak boleh. Jadi ibu-ibu yang suka menunggu makan panasan ditiupkan. Itu kira-kira boleh apa enggak? Kan nggak boleh menurut kesehatan.
ada ustaz kayak begitu, ya mungkin dia tidak ketemu hadis itu. Itu aja. Karena bisa jadi ada kiai kita menganggap sama-sama dia pas dikasih air, oke, perut saya sakit, udah sini, ada gak gitu Pak? Ada ya, terus belum lagi kiainya itu punya penyakit asma, nyambung gak ke dalam tuh. Jadi anehnya pas diminum sembuh. Nah itu menjadi masalah, diminum sembuh, tapi perbuatannya nggak sesuai dengan aturan, melanggar aturan, tapi pas diminum sembuh. Nah itu yang membuat orang percaya. Padahal sebenarnya sembuhnya bukan karena itu, karena sugesti, karena dia percaya bahwa ini sembuh jadi sembuh. Sebenarnya dia bisa sendiri. Nah, cuman ketika dia sendiri yang baca Fatihah, dia lemes. Nggak semangat. Jadi butuh orang lain yang baca supaya semangat. Nah, oleh karena itu kita boleh nggak mau minta air ke kiai Kristus? Boleh Pak, nggak dilarang sebagai terbarukan. Cuman kalau ditiup nggak jadi masalah. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya nggak usah ditiup. Terus apa manfaatnya sambungan itu? Nah biasanya di Sya'ban suka baca Yasin, tengah-tengah itu ada air, dibuka semua. Ya kalau bacain Yasin gak apa-apa, bagus. Tapi kalau yang membaca itu jadi masalah. Udah baca Yasin 10 kali, setelah itu dijual barokah ya. Boleh apa enggak? Nah itu silakan aja, itu kreatif namanya. Beda apa enggak? Yang nggak bisa disebutin, kreatif. Kreatif, ini orang Indonesia itu kreatif, pasang aja. Jadi kalau hanya membacain Fatihah saja, baca Yasin bagus. Menjadi nggak bagus itu jika ada sumurannya, kan jadi nggak bagus. Tapi kalau akuannya ditutup, nggak masalah nih. Jadi walaupun dia sumuran, paling kena sekitar sini. Nah, jadi mas kalian tidak boleh menggunakan hadis dhaif mengenai tentang tauhid, akidah. Yang kedua, tidak boleh masalah halal haram tentang makanan. Ya. Jadi kalau kita sudah makan, nggak mungkin kita keluarin lagi. Susah makannya, tidak boleh, terutama mengenai masalah makanan. Baik, nah hadis ini apakah salah kalau kita pakai? Itu pun nggak salah Pak. Apa salah orang berdoa? Ya nggak salah. Ya, ini sudah diperlukan. Itu hadisnya dhaif. Terus masalahnya apa? Nah ada satu kaidah, hadis dhaif lebih kuat daripada pendapat ente. Benar Pak? Ya, karena walaupun dia dhaif, banyak ulama yang meriwayatkan. Walaupun ente benar, siapa yang riwayatin? Jadi itu kaidah Pak, kaidah hadis dhaif lebih kuat daripada pendapat kita. Apalagi dalam agama nggak boleh berpendapat. Walaupun dia dhaif boleh terpakai. Hanya memang tidak boleh digunakan dalam berhujjah. Nah itu ada kaidah-kaidah khusus. Baik, jadi hadis ini boleh digunakan untuk kita berdoa karena ini adalah nilainya doa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Bagus kan? Doa. Ya, jadi nggak masalah. Nah, ada lagi hadis ini suka dipakai juga oleh para kiai, para ustaz, ya, berceramah. Hadisnya man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Masuk Pak. Hadis ini di dalam kitab Duratul Nasihin karya Utsman bin Hasan al-Kubawi. Ham 8 saya catat. Barang siapa yang bahagia, senang dengan datang ke Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, saya suka dikritisi. Ustaz, itu hadisnya
Doib, bukan doib lagi, bahkan hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Jadi tingkatan itu ada sahih, ada hasan, ada doib, ada palsu. Tapi maknanya semuanya bagus. Coba, barang siapa yang bahagia itu baru bahagia saja, belum mengamalkan. Gimana kalau sudah ngamalin? Gimana Pak Ustaz? Nggak usah diamalin, saya cukup bahagia aja. Alhamdulillah Pak Ustaz, kita sudah bahagia, cukup lah. Allah itu sudah mengharamkan kita dari neraka. Nah, ini nggak benar. Jadi nggak tepatnya hadis itu di situnya Pak. Allah mengharamkan jasadnya dari neraka. Jadi nggak usah diamalin puasa, cukup bahagia saja. Masalahnya di situ. Tapi ketika diambil dari awal, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bangga dan bahagia dengan datangnya Ramadan, itu benar. Karena ada di rumah hadis lain. Nah, karena bahagia itulah salah satu di antaranya kita kemudian menyambutnya dalam bentuk tarhib Ramadan itu. Kenapa? Karena wujud bangga dan kebahagiaan, bukan wujud proyek, bukan. Karena biasanya itu tarhib dijadikan proyek. Oke, hadis ini adalah hadisnya palsu. Tapi kalau digunakan untuk mentarhib boleh saja. Karena tujuan salah satu tarhib itu memberikan kabar gembira. Kalau kamu tidak bahagia dengan datang Ramadan, ada masalah dalam hatimu, jadi begitu. Karena ada hadis yang lain. Nah, ada lagi yang masyhur. Nih, gak apa-apa ini, biar kita kaji, kita tahu tentang ternyata seperti ini hadis-hadis itu. Hadisun dhaifun jiddan. Kalau hadis di atas namanya hadis palsu. Boleh gunakan, boleh Pak, tapi yang penting disampaikan hadis ini palsu. Kalau di hadisnya palsu berarti perkataan ulama. Nah, kita kan suka menggunakan menurut imam ini, imam itu kan boleh. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita menggunakan menurut Imam Al-Qubawi, kira-kira begitu. Dalam kitabnya ia mengatakan, nah, boleh atau tidak? Boleh. Sama seperti Lutlubuna ilma walau bisin. Tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Boleh nggak digunakan seragam? Boleh Pak. Yang nggak boleh itu kemudian mengatakan ini hadis Nabi. Karena kalau ngomong ini hadis Nabi namanya berarti berdusta. Diancam oleh Nabi, siapa yang berdusta atas nama aku, siap-siap kursinya di neraka. Jadi kalau menggunakan tuntut ilmu sampai ke negeri Cina untuk sama, ya boleh saja, tapi disampaikan nah di sini palsu. Hadis ini palsu. Salah satu kepalsuannya kan tidak ada Cina sama Nabi Pak, adanya Mongolia. Kalau Cina ada harusnya Indonesia ada kan? Tuntut ilmu sampai ke negeri Indonesia. Karena Indonesia dengan Cina sama. Ya, salah satu indikator hadis yang palsu itu tidak ada sama Nabi tapi bahasanya ada. Ya, cuma orang Cina menganggap hadis ini benar. Mereka nunggulah orang Indonesia datang ke Cina. Karena Indonesia nggak datang, mereka yang datang ke sini. Wah, ini orang Islam nggak mau datang ke sini, ya udah kita ke sana lah. Itu kenyataannya. Jadi kita nggak datang, mereka yang datang ke sini. Nah, ada juga hadis dhaifun jiddan. Sangat dhaif berarti masuk dalam tingkatan hadis palsu. Apa bunyinya? Awwalu syahri Ramadan rahmah. Awal bulan 10 hari ya, 10 hari pertama itu rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya 10 hari kedua itu ampunan. Wa akhiruhu 10 hari terakhir itqu minan nar. Itu diselamatkan dari api neraka. Hadis ini sangat dhaif, sangat lemah. Boleh nggak dipakai? Boleh Pak. Karena salah satu hadis yang memberikan sugesti. Di awal itu sama, bahagia bangga sugesti. Kemudian 10 hari pertama
dapatkan rahmat, kedua ampunan, yang ketiga selamat dari neraka. Nah, cuman yang nggak benar itu dipilih-pilih. Nah, Ustaz, saya sepertinya butuh yang terakhir aja lah, 10 hari terakhir, yaitu selamat dari neraka. Jadi dia puasanya 10 hari terakhir aja. Nah, ini jadi masalah. Memilah-milah inilah kemudian disebut dengan kepalsuannya, ketaifan itu di situ. Tapi secara makna benar Pak. Coba, Ramadan itu kan bulan rahmat kan? Bulan rahmat Pak, Ramadan. Yang kedua, Ramadan itu bulan ampunan, pasti ya. Yang ketiga, namanya orang sudah dirahmat, sudah diampuni, pasti nggak masuk neraka? Pasti masuk surga nggak? Pasti. Jadi secara makna itu hadisnya benar. Itu maknanya. Kenapa? Hakikat Ramadan itu tiga ini. Bulan ampun, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan masukkan kita ke surga atau menghalangi kita masuk neraka. Nah, ini yang supaya diperdebatkan mana-mana. Yang menurut saya jadi ribut gara-gara begini. Dan yang persoalkan rata-rata bukan ahlinya. Dan sedikit-sedikit kemudian membid'ahkan orang. Dikit-dikit bid'ah, orang paling bid'ah. Padahal dia nggak paham definisi bid'ah. Yang dia tahu bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Yang nggak bisa lah. Tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi disebut bid'ah, nggak semua. Kayak begini kita belajar pakai laptop, kok bisa disebut bid'ah? Ini kan nggak bisa. Itu kan dunia Ustaz. Nah, dunia itu kalau dia masuk dalam agama maka menjadi agama nilainya Pak. Sama laptop itu di dalamnya porno semua, jadi dosa. Tapi kalau laptop isinya ngaji, kajian, kan jadi pahala. Apa Pak? Laptop masuk surga? Ya enggak, orangnya. Nah, ini pakai kaidah al-wasail hukmun masail. Jadi sesuatu itu bisa menjadi wasilah, maka dia akan menjadi nilai agama. Jika karenanya menjadi sempurna, bahkan disebut wajib. Nah, teman sekalian, hadis ini kenapa disebut dhaifun jiddan? Sebagian ulama menyebutkan hadisnya munkar. Jadi begini kaidah, kalau ada perawinya dituduh sebagai pendusta, maka hadisnya munkar. Jikalau ada perawi, saya ulang, jikalau ada perawi berdusta, hadisnya munkar. Jikalau perawi dituduh berdusta, hadisnya mantul. Itu ada kaidah-kaidahnya. Dituduh, namanya dituduh belum tentu berdusta Pak. Saya kasih contoh misalnya gini. Kan ada orang tuh dikit-dikit bilang Pak, pokoknya orang kalau ada masalah tanya dia. Ini, oh ya, dia tahu itu, tanya dia. Karena orang tahunya dia bermasalah. Ada misalnya kehilangan, tanya dia. Bisa jadi dia orangnya karena dia suka maling. Ketika terjadi kemalingan di masjid misalnya, orang kan bisa jadi tertuduh ke dia. Coba tanya, dia suka maling. Orang itu suka masuk masjid tidak jelas. Kenapa? Karena perbuatannya. Padahal belum tentu dia yang mencuri, namanya itu dia dituduh. Nah, orang itu karena memang ada asal mulanya. Dituduh pemfitnah karena memang dia suka, walaupun belum tentu dia pemfitnah. Cuma kenapa tertuju ke dia? Karena awal mulanya dia suka fitnah, suka merumpi. Berarti ya memang dari awalnya senang merumpi, senangnya nguping. Ada nggak begitu? Senangnya gibah, asal ketemu ngomongin orang, asal ketemu ngomongin orang. Tiba-tiba ada fitnah, tanya dia lah. Orang yang suka, tidak ada berita yang beredar dari ngomongin kita, pasti dia tahu. Orang mau ngapain pasti dia tahu. Nah, kalau kebetulannya bagus kan nggak apa-apa. Jadi masalahnya yang cuek-cuek itu.
Dan biasanya yang begitu itu tersuapnya yang jelek-jelek aja. Walaupun belum tentu dia menggibah, belum tentu dia memfitnah, belum tentu dia mencuri, namanya tertuduh. Jadi kalau ada perawi dituduh sebagai pendusta, hadisnya matruk. Matruk itu artinya ditinggalkan, jangan dipercaya. Siapa ngomong kayak gitu? Dia, jangan dipercaya. Orangnya kayak gitu kok gitu Pak. Orangnya nggak gitu, orangnya Pak, belum tentu dia. Nah di dalam Al-Quran orang semacam ini disebut fasik. Idza ja'akum binaba'in fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu berita yang jelas dia orang yang fasik, minta dulu Mas perjelas. Nah, siapa fasik itu? Fasik itu kullu man fa'ala haraman atau kullu man taraka wajiban. Orang yang suka meninggalkan hal yang wajib, kalau enggak suka melakukan hal-hal yang haram, ini orang fasik. Nah, kayaknya ya kita banyak tuh. Kenapa? Karena dikit-dikit suka meninggalkan yang wajib, atau dikit-dikit suka melakukan hal-hal yang enggak boleh, enggak apa-apa dan tertolak, teristighfar. Nah, orang semacam ini fasik dalam Al-Quran. Dalam kaidah hadis, orang yang suka tertuduh berarti hadisnya matruk. Kalau orang berdusta namanya munkar. Nah ini hadis ini termasuk hadis munkar. Kenapa? Karena perawinya sebagai pendusta. Namanya pendusta itu berarti suka meriwayatkan hadis-hadis yang gak benar dari Nabi. Ente bohong Pak. Saya ngomong kayak gitu muridnya Pak. Jadi kalau dulu itu murid itu nyata. Ini benar nggak ini? Catat dulu. Terus dicek lagi sama guru-guru lain. Makanya ulama dulu itu gurunya banyak. Kalau kita kan gurunya satu aja. Apa kata dia? Karena dia ngantuk. Ya jangan begitu. Ulama dulu, murid-murid kita tahu dari mana? Dari murid yang nyata. Ini guru ini jangan dipercaya. Saya pernah belajar sama dia, banyak bohongnya. Coba Pak. Kalau kita di apa Pak? Kualat kan? Kualat nih kamu kurang ajar sama guru. Kalau ulama hadis kan begitu Pak. Kalau gurunya suka salah dicatat. Ini suka salah dia begini nih. Tuh. Guru saya meriwayatkan hadis ini, dia ngulangi sampai 10 kali dan salah mulu. Berarti hadis itu hafalannya lemah. Kalau ada murid kita kayak gitu, kita tersinggung apa? Tersinggung. Ulama dulu enggak. Itu semua dia. Ini hafalannya lemah. Jangan dipercaya. Dia jadi guru saya selama 10 tahun. Saya hafal betul. Orangnya suka lupa. Nah kita tahu dari mana Pak? Perawi itu begini-begini, tahu dari murid-muridnya. Kalau kita kan enggak Pak. Ada yang keluar dari masjid lupa, bukan cuma apa yang dipelajari, gurunya pun namanya nggak tahu. Kalau dulu kan dua Pak. Kalau nggak ngapalin, dia tulis. Kalau tidak dihafalkan, dia tulis Pak. Kalau kita dua-duanya, ya Ustaz yang lama-lama Ustaz. Kira-kira begitu. Ya, ada 5 menit lagi. Ya mas sekalian, nah ini nih hadis selanjutnya Nabi bersabda, Atakum Ramadan, telah datang kepadamu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah mewajibkan untukmu berpuasa. Tuftahu fiha babus sama, wa tughlaqu fiha babul ilm, wa tughlaqu fiha maradatus syayatin. Dibuka pintu-pintu langit, maknanya pintu surga, dan ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Pertanyaannya, Ustaz kok masih ada kurang ajar di bulan puasa? Kan bukannya pintu neraka udah ditutup, setan-setan kan udah dibelenggu, udah dirantai, kok masih ada yang jahat, masa dia penjahat? Nah ini kan pertanyaan yang menarik sebenarnya Pak. Ini mas kalian,
di bulan puasa yang perlu kita paham, di bulan puasa itu ada orang yang tidak puasa, benar nggak Pak? Ada orang yang tidak puasa secara syar'i karena memang aturan agama, dan ada yang tidak puasa bukan karena syar'i. Tidak puasa karena syar'i, misalnya wanita yang berhalangan kan nggak boleh puasa. Gitu. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan kan boleh tidak puasa Pak, tapi perjalanannya 87 kilo, boleh dia tidak puasa. Berarti sini Sukabumi, kira-kira gitu Pak. Sini Bandung, sini Sukabumi. Ya. Hitungannya itu jarak bukan waktu. Hitungannya jarak bukan waktu. Bisa jadi sini Bandung, sini Surabaya lebih cepat timbang sini Bandung. Kenapa ya? Kan sini Surabaya naik pesawat, sini Bandung belum macetnya Pak, bisa jadi 7 jam. Jadi hitungannya bukan waktu, tapi hitungannya jarak. Jadi jika dia 87 kilo boleh tidak berpuasa. Tapi kata Allah, jika kamu puasa, fa in tasumu khairul lakum, lebih bagus bagimu. Jika puasa, makanya disuruh milih ya. Nah, ada orang-orang tua yang dia sudah tidak boleh lagi puasa. Standarnya sebenarnya bukan orang tua Pak. Kan ada orang yang umurnya 70 tapi masih kuat puasa. Ada yang umur 61 udah batuk-batuk nggak bisa puasa lagi. Jadi standarnya memang dia masih kuat apa tidak. Kalau masih kuat boleh tidak puasa, tapi digantinya dengan fidyah. Nah, terkadang ada ustaz menjelaskan sudah ada fidyah, tapi biasanya di luar Ramadan masih diganti puasa. Nah ini nggak benar. Namanya fidyah itu kan pengganti. Kalau sudah diganti ya nggak usah ganti lagi di luar. Kenapa harus fidyah? Nanti setelah Ramadan puasa lagi ya kalau punya waktu. Enggak. Yang benar itu kalau sudah fidyah tidak usah puasa lagi di luar. Oleh karena itu fidyah itu nggak boleh ditabung di akhir. Kan biasanya kita fidyah aja tak pas harus ke 30 aja lah. Nggak boleh sebenarnya. Karena orang fidyah itu hitungannya sama dengan puasa. Oleh karena itu dia mengganti hari itu, karena hitungnya dia puasa. Kalau zakat boleh di akhir, tapi kalau fidyah nggak boleh ditumbuk di akhir. Boleh didahulukan, Yusuf mau dahulukan boleh. Berapa hitungannya? 50.000 ya kali 30 berapa Pak? Ya, 1,5 juta dikasihkan pada orang. Ini puasa saya selama puasa. Apa? Ini fidyah saya selama puasa. Boleh didahulukan. Tapi mengakhirkan itu sebenarnya nggak tepat. Kenapa? Karena orang fidyah sama dengan orang puasa. Ya. Baik. Kemudian ada yang tidak puasa. Yang tidak puasa ada. Siapa itu? Ya orang yang imannya bermasalah. Kan ada Pak. Ya. Orang yang haid, orang dalam perjalanan, ibu-ibu yang tua, orang yang tidak puasa. Ini kan mereka harus makan Pak. Jadi jangan sampai gara-gara kita puasa mereka tidak boleh makan. Yang kemudian restoran harus ditutup untuk menghormati orang puasa. Nah kalau restoran ditutup, orang makannya di mana? Nah selain orang tadi kan ada orang kafir, orang luar Islam. Nah mereka kan tidak puasa. Masa gara-gara menghormati orang Islam restoran harus ditutup? Benar nggak? Itu namanya orang puasa minta dihormati. Padahal orang yang berpuasa yang menghargai orang yang tidak puasa. Contoh, Nabi melarang kita tidak boleh sholat di tempat orang lalu lalang Pak. Kenapa? Tidak boleh sholat di depan pintu. Kenapa? Karena mengganggu orang. Anda sholat, jangan sholat di pintu. Karena orang itu lalu lalang di situ. Jangan sampai perutnya bunyi, nahan kamu keluar gara-gara yang sholat di situ.
Itu namanya kita tidak menghargai pejalan kaki. Nah, beribadah itu harus menghargai orang yang sama dengan orang baca Quran, dengan orang sholat. Mana yang harus suaranya kecil, Pak? Ada orang baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satunya ada orang sholat sunnah misalnya. Mana yang harus menolak? Harus baca Quran. Kenapa? Harus menghargai orang yang sholat. Nah, sekarang dia udah duluan baca Quran, nanti baru datang karena minta dihargai sholat. Wow, ini benar nggak? Ini nggak benar, karena kita baru datang. Kalau ada orang sholat di situ, ente mau apa? Ada orang ngaji, ente sholatnya di sana supaya nggak terganggu. Jangan sampai gara-gara ente dia terhenti baca Quran. Jadi memang harus ada menghargai, Pak. Baru datang orang ngaji, alhamdulillah, baru start sudah Allah apa? Sunarah. Sama dengan orang tidur. Orang yang ngaji harus menghargai orang yang tidur. Jangan sampai baca Quran mengganggu tidurnya. Beda sama suami istri, Pak, beda. Kalau suami istri ya bacain situ suaranya biar setan lari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya seorang istri harus perhatikan suaminya baru tidur, tidurnya jam 2. Istri bangun sholat tahajud langsung baca Quran. Nah, itu mengganggu suaminya. Kenapa? Suaminya baru tidur. Anda sholat tahajud hukumnya sunnah. Dia tidur istirahat hukumnya wajib. Kenapa? Kalau dia tidak istirahat bisa sakit. Dia kalau sakit dia akan meninggalkan yang wajib pastinya. Benar nggak, Pak? Gara-gara sakit dia nggak masjid nanti dia. Nah, itu memang kita pintar-pintar aja untuk ngatur. Nah, jadi ada orang-orang di bulan puasa yang tidak berpuasa. Oleh karena itu kita jangan minta ditutup restoran. Kita lah yang harus menghargai. Mohon Pak, silakan kalau mau makan nggak apa-apa. Mohon maaf saya pilih sana. Nggak apa-apa. Jadi aku lagi puasa, jangan makan. Akhirnya makannya di balik tembok, makannya di toilet, kan nggak benar, Pak. Dia makan seperti biasa saja. Nah, orang yang berpuasa udah tahu kita orang makan, ya kita. Itulah ujiannya, Pak. Ujian orang yang berpuasa itu melihat orang makan. Dia tahan atau tidak? Kadang sampai buka puasa dikumpulin semua. Yang pas dimakan cuma 2 biji. Itulah syahwat. Nah, ini ujian, Pak. Ujian kita bagi orang berpuasa nanti. Nah, seperti itu. Yang kedua, kenapa masih ada kejahatan? Nah, itu tadi, Pak. Ada orang tidak puasa itu sebenarnya manusia itu sumber kejahatan, bukan, Pak? Ya. Coba kalau nggak ada manusia ada kejahatan nggak, Pak? Nggak ada, kan? Minal jinnati wan nas. Selama ada manusia pasti ada kejahatan. Ya, Al-Quran sebutkan manusia itu fa'alhamaha fujuraha. Allah itu istilah pada manusia bahwa manusia itu lebih condong pada kejahatan daripada kebaikan. Maka dimulai fa'alhamaha fujuraha, fujur dulu baru kemudian takwaha. Karena manusia lebih condong pada kejahatan. Jadi kalau ada manusia pasti ada kejahatan. Nah, yang tidak puasa tadi itu tidak ada penghalang, mereka lah sumber kejahatan itu. Jadi kalau di bulan puasa masih ada kejahatan karena ada yang tidak puasa. Jadi banyak. Sehingga kan, wah ini habis ini bermasalah, ini nggak masuk akal. Setan dari belenggu masih ada yang maling, ya iya. Coba kalau dia puasa, Pak, mau maling, astagfirullahaladzim, mau gibah, astagfirullahaladzim, mau fitnah, oh nggak boleh. Kenapa? Dia lagi puasa, maka puasa dengan benteng, itu maksudnya. Tapi kalau tidak puasa, ya itu tadi akan berbuat kejahatan dengan gampangnya. Nah, di luar Islam ada non-Muslim alias kafir, ada, Pak, mereka tidak puasa. Jangan sampai gara-gara kita puasa mereka tidak enak makan. Ya, tetap aja. Jangan meminta dihormati, tapi buatlah orang itu menghargai kita. Nah, jemaah sekalian, ada pertanyaan satu atau dua?
Silakan. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Terakhir ini satu hadis kata Nabi, tidaklah datang kepada kaum muslimin satu bulan yang lebih baik bagi mereka selain Ramadan. Begitu pula sebaliknya, tidaklah datang kepada orang munafik bulan yang lebih susah, lebih rumit, nggak menyukai itu Ramadan. Jadi indikator jika kita bahagia, kita orang Islam. Jika kita susah, berarti ada sifat nifak di dalam diri kita. Datang Ramadan susah menderita, berarti ciri-ciri orang munafik. Ini dalam hadis ini. Makanya hadis tadi itu di atas, barang siapa yang bahagia menunjukkan akan keimanan. Siapa yang susah, nah ini dia ada sifat nifak di dalam dirinya. Nah, jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu